labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ibu dan Bapak Dhuyufur Rahman wa Dhuyufur Rahim, tamu Allah, tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama tetap kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, nikmat yang sangat luar biasa, nikmat yang saat ini Ibu dan Bapak rasakan, yaitu adalah nikmatnya menjadi tamu-tamu Allah, menjadi tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua kali salawat serta salam tetap kita acungkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah memberikan jalan kepada kita. Beliau memberikan jalan kepada umatnya dari jalan kegelapan menuju ke jalan yang terang benderang, yakni minadz-dzulumati ila nur. Ibu dan Bapak Dhuyufur Rahman wa Dhuyufur Rahim, tamu Allah, tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, marilah kita awali perjalanan kita di pagi hari ini, city tour kita di pagi hari ini dengan membaca doa safar. Mudah-mudahan perjalanan kita dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarana adal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadha watwi anna bu'da. Allahumma antas sahibu fi safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzu bika min wa'sa'i safari wa ka'abatil mandari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli wal waladi. Birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, Ibu dan Bapak Dhuyufur Rahman wa Dhuyufur Rahim, tamu Allah, tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pagi hari ini kita akan mengunjungi beberapa tempat yang bersejarah di kota Makkah Al-Mukarramah. Yang pertama kita akan mengunjungi Jabal Sur, Bu ya. Jabal itu gunung. Gunung Sur tempatnya Rasulullah itu bersembunyi ketika Rasulullah diperintahkan oleh Allah keluar dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Di Jabal Sur, nanti di Jabal Sur kita turun sebentar saja, 5 menit. Kita ambil gambar pakai spanduk Aqsa, semuanya action dulu. Habis itu kita naik ke bis ya. Dari Jabal Sur, Ibu dan Bapak, kita akan mengunjungi Jabal Rahmah. Di Jabal Rahmah saya akan memberikan kesempatan 20 menit saja.
ya. Karena kalau kita lama di Jabal Rahmah nanti nyampe Jironahnya pun lama. Di hotel kita kan Anjum, lagian sama yang di Al Khalil Andalusia itu macet ibu. Ini alhamdulillah kita nggak macet tadi. Nanti kalau di depan hotel kita itu di stop, kita muter nanti. Ya, jadi mendingan kita cepat-cepat biar kita nggak macet di jalan karena supirnya habis dohor mau ke Madinah. Jadi di Jabal Rahmah ibu dan bapak kita akan turun. Di Jabal Rahmah itu adalah gunung juga. Rahmah adalah kasih sayang, gunung kasih sayang. Gunung kasih sayang tempatnya Nabi Adam alaihissalam dipertemukan oleh Allah bersama Ibunda Siti Hawa. Jadi Bunda Siti Hawa bersama Nabi Adam dipertemukan di Jabal Rahmah. Di sana ada tugu, ya. Biasanya jamaah-jamaah itu yang nggak ngerti kan, dia pakai nulis nama, kan? Pakai nulis nama Ahmad dan siapa atau siapa dan siapa begitu. Itu nggak ada faedahnya itu, mudarat yang ada. Jadi nggak disunahkan begitu. Ya di Jabal Rahmah banyak tuh batu-batu bernama-nama semuanya. Saya dan ini kan itu ya. Jadi kita nggak usah. Karena di Jabal Rahmah itu hanyalah tempat ya pada tanggal 9 Dzulhijjah pada musim haji doa-doa kita itu dijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Nanti kita akan melihat di mana itu Jabal Rahmah tempatnya jamaah haji itu wukuf di bumi Arafah. Kemudian dari bumi Arafah, dari Jabal Rahmah kita akan melintasi tenda Mina. Tenda Mina melintasi Musdalifah, kemudian melintasi Jamarat, tempat jamaah haji melontar jumroh, ula, usta dan Aqobah. Kemudian dari sana kita akan bertolak langsung menuju ke Masjid Ji'ronah untuk mikat niat umrah kita yang kedua, maupun yang mau dibadalkan silakan, ataupun umrah lagi masih silakan. Kemudian dari Ji'ronah ibu dan bapak kita pakai ihram semuanya, kemudian bertolak langsung melintasi Jabal Nur, Gua Hira. Ya, kita akan melihat di mana gunung ketika Rasulullah itu menerima wahyu yang pertama. Ya, dari Jabal Nur kita akan langsung bertolak ke hotel. Insya Allah sampai di hotel kita nanti jam 12. Jam 12 kita sampai, kemudian kita makan dulu, habis makan kemudian kita berangkat langsung ke masjid untuk melaksanakan umroh, tawaf dan sa'i sekalian tahallul. Ya, insya Allah selesainya kita nanti sore ibu dan bapak, habis asar kita selesai. Kemudian malamnya istirahat. Besoknya hari Jumat. Hari Jumat kita siap-siap untuk ke masjid ibadah sholat Jumat di Masjidil Haram. Ya. Kemudian setelah itu program besok atau sorenya kalau mau belanja saya antar. Dan Sabtunya kita sudah out, sudah keluar ya, sudah pulang. Hari Minggu benar sudah sampai rumah, sudah ketemu dengan keluarga yang tercinta. Amin ya rabbal amin. Sudah mendapatkan, mudah-mudahan mendapatkan pahala umroh yang mabrur, ya, bahkan predikat kemabruran. Amin ya rabbal alamin. Jadi benar Pak Diyufur Rahman wa Diyufur Rahim, tamu Allah, tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kita akan mengunjungi Jabal Sur. Jabal Sur adalah tempatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi ketika Rasulullah itu dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy. Sebelumnya, sebelum Rasulullah hijrah keluar dari kota Mekah menuju ke kota Madinah, di dalam sejarah menggambarkan, sebagian ada menggambarkan begini, ada orang dari Madinah, sahabat Rasulullah, sahabat Ansor dari kota Madinah, beliau rela jalan kaki dari Madinah ke Mekah. Madinah Mekah tujuannya apa? Tujuannya ingin mengajak Rasulullah keluar dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Karena sahabat tersebut sudah tahu bahwasannya hidupnya Rasulullah di kota Mekah Al-Mukarramah ini sudah tidak aman. Rasulullah itu dikejar-kejar sama orang kafir Quraisy. Abu Jahal itu ingin membunuh Rasulullah. Jadi sahabat yang ada di kota Madinah, beliau rela jalan kaki 10 orang atau berkelompok begitu, pas sampai di kota Mekah bertemu dengan Rasulullah, mengajak Rasulullah. Ya Rasulullah, kata sahabat tersebut, marilah kau ikut bersamaku ya Rasulullah. Akan tetapi Rasulullah itu tidak mau ibu dan bapak, karena Rasulullah itu belum diperintahkan oleh Allah. Jadi beliau sahabat Rasulullah yang dari Madinah
pulang lagi ke kota Mekah, membawa tangan kosong, nggak membawa Rasulullah, walaupun dia sangat cinta kepada Rasulullah, akan tetapi Rasulullah itu masih belum diperintahkan oleh Allah untuk keluar dari kota Mekah. Bahkan sahabat tersebut sampai 3 kali Madinah, Mekah, Mekah, Madinah, begitu sampai 3 kali beliau lakukan. Nggak naik ke bis, Ibu, nggak ada bis dulu. Kita naik bis 6 jam sudah pegel semua, boyoe. Kan? Pegel semua. Itu sahabat Rasulullah memperjuangkan agama yang saat ini kita rasakan. Beliau rela jalan kaki dari Madinah, Mekah, Mekah, Madinah, begitu. Jalan kaki Kan? berapa hari itu? Kemudian setelah itu Rasulullah itu didatangi malaikat Jibril, ya. Dia itu malaikat Jibril turun, diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada Rasulullah bahwasannya, ya Rasulullah, kata malaikat Jibril, di malam hari ini kamu disuruh keluar oleh Allah, hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah, ya, dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Kemudian setelah mendapat perintah tersebut, Rasulullah itu langsung keluar dari rumahnya pada panas-panasnya siang hari, Bu dan Bapak. Jabal Sur ini, Bu, di sebelah kanan, ya, di sebelah kanan kita ini adalah Jabal Sur. Kalau kita mau mendaki 1,5 jam sampai. Ini Jabal Sur. Saya pernah naik ke atas. Saya naik jam 3 pagi sampai atas subuh. 1,5 jam saya naik. Ya, itu Jabal Sur. Coba kita bayangkan Rasulullah itu naik ke puncak gunung nggak pakai sendal. Kita mah pakai sepatu. Jalannya licin, Ibu. Sekarang mah ada anak tangga. Kemudian Rasulullah itu datang ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kamu ngapain di rumahnya Muhammad? Saya ingin membunuh Muhammad, kata dia. Saya ingin membunuh Muhammad. Saking sombongnya dia sambil mengibas-ngibaskan pedangnya. Kemudian Rasulullah itu sudah lari, sudah keluar dari rumahnya. Dia nggak percaya kalau Rasulullah itu sudah keluar dari rumahnya. Kemudian orang Yahudi, orang kafir Quraisy mendobrak rumahnya Rasulullah, dibuka, di dalam ada orang yang tidur. Disangkanya Rasulullah. Ternyata yang tidur adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidur, diperintahkan Rasulullah. Kemudian setelah tidur dibuka, yang tidur dibuka, kemudian yang berada ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian dikatakan oleh orang kafir Quraisy, mana Muhammad? Apa yang dikatakan Sayyidina Ali? Sayyidina Ali cuma mengatakan, saya tidak tahu. Jadi dipukul Sayyidina Ali, di sana dipukul, dicambuk, dipukul. Ya, tapi Sayyidina Ali tidak mengatakan kalau Rasulullah itu keluar ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Setelah itu, benar Pak, Sayyidina Ali di dalam cara menggambarkan lagi, ada yang mengatakan diseret dari rumahnya Rasulullah, dibawa di depan Ka'bah. Di depan Ka'bah pun Rasulullah itu Sayyidina Ali disiksa di sana. Kemudian setelah itu, benar Pak, Rasulullah melanjutkan perjalanannya keluar dari rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Ya, pas kemudian Rasulullah itu bersembunyi di Jabal Sur ini, di depan kita ini gunungnya. Di depan kita ini gunungnya, Ibu Nona, Pak, ya. Ini Jabal Sur. Ketika Rasulullah mendaki bukit ini, Rasulullah itu enggak memakai sendal, enggak memakai alas kaki. Karena apa? Karena jejaknya Rasulullah itu, kata Rasulullah, biar tidak ketahuan oleh orang kafir Quraisy. Ya, jalannya tuh enggak datar ini, batunya licin, ya, kerikil-kerikil. Ya, nanti kita sambung lagi beberapa sejarah di Jabal Sur. Kita turun sebentar, kita ambil gambar. Kita ambil gambar dulu 5 menit, kemudian kita langsung
tepat sebelah kanan. Nih, ini terowongan. Nah, jadi tragedi Mina itu terjadi di sini. Nah, tahun berapa itu? 914 atau berapa? Yang mana terowongan? Kanan. Oh, yang kanan. Sebelah kanan bu, kanan tuh. Oh, yang kanan. kecil no. Nah. Ada rumah keong. Dari bukit ini pun masih ada tenda lagi, tenda untuk jamaah Indonesia, Malaysia di sini, di sebelah bukit ini. Jadi untuk jamaah Indonesia itu masih jalan melewati terowongan. لبيك لا شريك لك لبيك. Baik benar Pak, di sebelah kanan kita ada sebuah gunung. Sebelah kanan kita gunung itu adalah Jabal Nur itu Bapak ya. Ini adalah Jabal Nur. Jabal Nur ini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang pertama yang berbunyi Iqra, ya. Ini Jabal Nur, di atasnya itu ada sebuah gua namanya Gua Hira. Yang mana ketika Rasulullah itu Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika
لبيك